Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa di hari Jumat ini, karena hanya dengan takwa inilah satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah diri-diri kalian memperhatikan terhadap apa yang kalian persembahkan untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian, hitunglah kesalahan kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, orang yang senantiasa menghisab di dunia terhadap dirinya, maka itu penyebab ringannya hisab di akhirat. Orang yang menyedikitkan, melakukan kezaliman kepada orang lain, itu penyebab Allah akan sedikitkan qisasnya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Engkau akan mati wahai Muhammad, sebagaimana mereka juga akan mati. Kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala akan saling menuntut hak. Dari sini Zubair bin Awam ketika turun ayat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ayukarraru alaina ma kana bainana fid dunya min khasatiz dzunub. Rasul, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengulang peradilannya kembali antara apa yang terjadi di antara kami di dunia ini pada kehususan dosa-dosa kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, la yuqarraranna alaikum hatta yuadda ila kulli dhi haqqin haqqah. Ya, kata Rasul, sesungguhnya akan diulang kembali kepada kalian pada hari kiamat, sehingga orang-orang yang diambil haknya di dunia dikembalikan haknya oleh Allah di akhirat.
Maka Zubair bin Awam mengatakan, wallahi innal amra la syadid. Demi Allah, kalau memang perkaranya seperti itu, ini bukan urusan biasa, ini urusan besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala menimbang kita pada hari kiamat, dan sebelum kita melintasi titian siratal mustaqim, maka manusia akan berkumpul. Kemudian mereka akan berteriak-teriak di hadapan Allah untuk menuntut hak yang sudah diambil orang lain. Mereka meminta kepada Allah untuk diselesaikan, dan Allah pun menyelesaikannya. Dan banyak nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang itu, sampai kepada binatang. Binatang yang bertanduk, yang suka menanduk binatang yang tidak bertanduk, tidak lepas daripada hisab. Bahkan sampai kepada binatang yang kecil, semut dan yang semacamnya, ketika mereka menyakiti yang lainnya, itu pun tidak lepas daripada qisas pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, la tu'addunna huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna wa fi riwayatin hatta dzarrati minadz dzarrah. Kata Nabi SAW, kembalikan hak-hak manusia di dunia, kembalikan hak-hak manusia di dunia kepada yang berhak mendapatkannya. Karena kelak pada hari kiamat, kambing-kambing yang tidak bertanduk akan meminta qisas kepada kambing-kambing yang bertanduk, sampai pun kepada binatang kecil meminta qisas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda bahwa awal yang pertama kali diqisas pada hari kiamat adalah urusan darah. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuqda yaumal qiyamati fi amri dima. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali terjadi qisas pada hari kiamat adalah urusan darah, urusan bunuh-membunuh. Walaupun di sana ada hadis yang mengatakan bahwa awal ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatuhu, yang pertama kali dihisab bagi hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Tapi kedua hadis ini tidak bertentangan, karena apabila kita cerita salat, berarti ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cerita darah, berarti ini hubungan antara kita dengan sesama kita, hamba dengan hamba. Dan ini perkara yang sangat mengerikan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya'ti yaumal qiyamah bil qatil, pada hari kiamat orang yang dibunuh akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa hamala ra'sahu biyadaihi, kemudian dia membawa kepalanya di kedua tangannya, kemudian dia menyeret orang yang membunuhnya, dan dia mengatakan di hadapan Allah dengan teriakan yang kencang, dia mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, tangan kanannya memegang kepalanya sendiri, kemudian tangan kirinya memegang orang yang membunuhnya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Rabb, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini,
kenapa dia sampai membunuhku? Ma'asyiral muslimin, di zaman sekarang membunuh itu perkara mudah. Sampai pun anak bayi yang tidak bersalah diletakkan dalam kardus, kemudian dilempar ke tong sampah, dilempar ke sorokan, dibiarkan begitu saja sampai mati. Mereka tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi itu akan menghadap Allah, kemudian akan mengatakan, ya Rabb, tanya ibuku, kenapa dia sampai membunuhku? Atas dosa apa aku dibunuh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah membayangkan kalau seandainya ada manusia yang menyembah manusia hanya karena urusan sia-sia, hanya karena urusan politik, hanya karena urusan membela pemimpin satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka saling bermusuhan, saling membunuh, saling mentumpahkan darah. Kira-kira kalau dia datang menghadap Allah, berapa musuh yang dia hadapi pada hari kiamat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Kita di dunia disuruh untuk jangan banyak mencari musuh. Terkadang pertikaian ini ada juga dalam masjid, dalam yayasan, dalam partai. Terkadang hak yang diambil bukan hak dia. Tapi orang ini tidak pernah takut kepada qisas dan hisab pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, apakah ini urusan darah saja? Tidak. Seluruh perkara kezaliman di dunia akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya soal urusan darah. Anda memukul, Anda memecut, Anda menyakiti orang lain, ada kisasnya. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mendengar sebuah hadis di Madinah, hadis ini dia sudah dengar, tapi tidak mendengar langsung dari orang yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Sementara orang yang mendengarnya ada di Syam, namanya Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Terpaksa Jabir berjalan dari Madinah menuju Syam hanya untuk mendengar satu hadis. Dia berjalan 1 bulan. Berjalanlah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sesampainya di Syam, di rumah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, kemudian dia mengatakan, ya Abdullah, ceritakan kepadaku. Aku takut kalau seandainya engkau mati atau aku yang mati, aku tidak mendengar hadis itu dari kamu tentang hadis qisas pada hari kiamat. Kata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, ya, aku langsung mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam posisi tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, tanpa dikhitan, dan tanpa membawa apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi hamba-hambanya dan mengatakan, anal malik, ana dayyan, saya raja kalian dan saya akan selesaikan seluruh hak-hak yang diambil oleh musuh-musuh kalian di dunia. Kemudian Allah mengatakan, la yambagi li ahlin nar an yadkhulan nar wa indahu li ahadin min ahlil jannati haq hatta uqissahu minhu. Tidak layak penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka sementara dia punya hutang kepada penduduk sorga sampai aku kisos keduanya. Wala yambagi li ahlil jannah an yadkhulal jannah wa indahu li ahadin min ahlin nar haqqun hatta uqissahu minhu. Tidak layak bagi penduduk sorga
untuk masuk ke dalam sorga, sementara dia punya hak bagi penduduk neraka. Sampai aku kisos kalian. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, pada hari kiamat kami tidak membawa apapun. Apa yang harus kami ambil? Dia pun tidak membawa apapun. Jangan lagi harta. Pakaian saja dia tidak bawa. Karena seluruh manusia pada hari kiamat telanjang, tidak bawa harta, bahkan tidak bawa sandal sekalipun. Lalu bagaimana engkau mengkisos kami? Bagaimana kau mengambil hak kami? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaupun urusan menampar lutmah, tetapi bukan berarti kisos seperti dunia, Anda menampar kemudian Anda ditampar, Anda ditampar kemudian Anda menampar. Bukan itu. Tetapi kisosnya adalah bil hasanat was sayyiat. Tukar barter pahala dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kalau seandainya orang itu tidak bisa menjaga lisannya, sehingga dia mudah mencaci maki, mudah menuduh, mudah untuk merendahkan dan menghinakan. Nabi SAW pernah menggambarkan seorang laki-laki kaya dengan pahala. Pahala solatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak. Tetapi pahala-pahala itu tidak memasukkan mereka ke dalam surga.